Halo semuanya, kenalin nama aku Dani Zuditama. Dan pada tahun ini, alhamdulillah aku merupakan salah satu awardee dari Indonesian International Students Mobility Awards atau ISMA 2024 ke National Taiwan University di Taiwan pada bulan Agustus mendatang. Nah, saat ini aku merupakan mahasiswa semester 4 di Universitas 11 Maret atau UNS Kota Solo yang mengambil jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Nah, pada saat video ini dibuat, aku masih berada di semester 4 dan pada program ISMA nanti aku akan berangkat di semester 5. Nah, oke, mungkin selanjutnya yang pengen aku obrolin di sini kurang lebih hanya sekedar kayak sharing-sharing pengalamanku selama ini daftar program ISMA ke belakang. Jadi ya, selamat mendengarkan teman-teman. Oke, jadi pertama-tama sebenarnya kuliah ke luar negeri itu selalu jadi impian atau mimpi terbesarku selama ini. Jangankan kuliah ke luar negeri, tapi bahkan ke luar negeri sekalipun itu salah satu keinginanku, tapi memang belum pernah tercapai memang dari dulu karena memang aku pun belum pernah punya akses atau kesempatan buat menggapai hal itu gitu. Sampai akhirnya mungkin aku bisa bilang sebelum aku bisa kuliah di sini di saat ini, aku juga dulu sebenarnya sempat udah daftar beberapa beasiswa S1 dari luar negeri. Dulu aku pernah sempat daftar beasiswa S1 dari pemerintah Turki. Aku juga pernah daftar dari pemerintah negara Hungaria. Tapi memang semuanya belum rezeki dan aku nggak diterima jadi salah satu awardee-nya. But it's okay karena alhamdulillahnya aku bisa keterima ke UNS dari jalur SNMPTN atau mungkin sekarang dikenal dengan jalur SNBP ya teman-teman. Dan ya itu aku merupakan salah satu hal yang kusyukurin juga sih, akhirnya bisa keterima juga. Dan mungkin singkat cerita semester 1, semester 2 aku belum ada pikiran lagi gimana caranya aku bisa ngegapai mimpi itu yang namanya kuliah ke luar negeri. Mungkin hanya sebatas pemikiran kayak nanti kuliah S2 aku baru bisa mungkin ngegapai mimpi itu lagi gitu. Tapi semua itu berubah ketika di semester 3 aku denger yang namanya program ISMA. Pertama kali denger beasiswa ISMA itu aku cuma ngeliat itu dalam tanda kutip cuma ya sekedar program pertukaran ke luar negeri. Memang sih ke luar negeri impianku, tapi dari dulu aku sebenarnya nggak pernah terlalu tertarik sama yang namanya kayak pertukaran gitu, karena pikirku kalau pertukaran itu kayak cuma ngelamain waktu lulus. Pikirku kayak gitu saat itu. Dan biasanya kan kalau pertukaran gitu yang ku tahu pada saat itu tuh nggak bisa direkognisi atau dikonversi, yang mana akhirnya ngelamain waktu lulus. Tapi semua itu berubah ketika aku tahu kalau ISMA itu ternyata program pertukaran ke luar negeri dan bisa direkognisi. Wow, di situ pas aku tahu soal itu, aku bener-bener kayak nyoba informasi sebanyak mungkin akhirnya terkait program ISMA ini sebenarnya apa sih, gimana sih cara daftarnya. Terus aku harus coba cari teman gitu setelah itu. Dan pada saat itu, waktu aku di semester 3, di kampusku sendiri itu sedang dibuka yang namanya internal screening. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, biasanya kalau dari kampus teman-teman itu kalau mau daftar ISMA, biasanya dari kampus tuh menyediakan yang namanya internal screening atau namanya tuh adalah mungkin sekedar proses pendataan dari kampus siapa mahasiswa-mahasiswanya yang mau daftar program ISMA ini. Dan pada saat itu untuk ISMA 2024 dari UNS menyediakan program internal screening, bukan program ya, tapi kayak ya fase internal screening gitu. Itu dari bulan Agustus 2023, jadi sekitar 1 semester sebelumnya. Pada saat itu aku belum ngerti sebenarnya internal screening itu buat apa, harus banget daftar atau gimana segala macam. Tapi untungnya aku bersyukur banget karena di Fakultas Pertanian di FP pada saat itu, tahun kemarin, ada 3 awardee dari Fakultas Pertanian. Yang pertama, aku bisa sebutin namanya ada Mbak Dara. Jadi Mbak Dara ini merupakan awardee dari University Kebangsaan Malaysia atau UKM. Yang kedua, ada yang namanya Mbak Lintang.
Nah, Mbak Lintang ini merupakan awardee dari University of Waterloo di Canada, dan ada juga yang namanya Kak Adin, dan Kak Adin ini merupakan awardee dari National Taiwan University, di mana tempat kampus nanti aku akan berangkat. Jadi para awardee-awardee yang di FP ini itu merupakan orang-orang pertamaku yang ku kenal, yang ngebantuku banget dalam seluruh proses keberjalanan ISMA ini. Jadi mungkin singkat cerita, dari awalnya aku udah denger internal screening sama program ISMA, aku langsung coba ngedeketin kakak-kakak ini semua gitu. Dan alhamdulillahnya mereka juga sangat open terkait pertanyaanku, about my curiosity about ISMA itu sendiri. Kayak mereka bener-bener kayak teman terbaik dan mentor terbaik yang pernah aku punya selama ini gitu. Jadi mungkin kalau dari pengalamanku, jangan pernah malu untuk yang namanya nge-reach out atau nge-approach dari para awardee-nya itu duluan. Apalagi kalau itu masih dalam lingkup dekat sama kalian gitu. Jadi just go for it gitu, karena siapa tahu kan mereka yang bakal jadi mentor kalian kayak gitu. Dan ya singkat cerita, aku nyoba daftarin diri untuk internal screening itu. Dan salah satu pendaftaran dari internal screening itu adalah butuh English Proficiency Test. Bisa dari IELTS, TOEFL, ataupun kalau di kampusku ada tes bahasa Inggris yang namanya EAP. Dan itu ada minimum skornya semua. Pada saat itu skor EAP aku hanya B+, dan minimum requirements-nya dari internal screening itu adalah A- gitu. Jadi aku masih belum bisa, dan pada saat itu akhirnya keluarlah 800.000 pertamaku untuk beli Duolingo pada saat itu. Nah, pada saat itu akhirnya aku beli Duolingo, terus ya udah aku daftar internal screening pada saat itu. Tapi satu hal yang aku nggak tahu waktu itu, jadi sebenarnya internal screening yang ada di kampusku waktu itu tuh kurang lebih kayak sekedar pendataan aja sih, kurang lebihnya. Jadi kayak mau gimana pun itu sebenarnya bukan kayak seleksi gitu, tapi kayak memang ya pendataan aja. Dan yang ku ingat pada tahun lalu itu, ketika Hamin sekian mau ditutup internal screening pendaftarannya itu, skornya yang nggak sesuai kriteria pun kayak ya udah dibolehin ikut aja. Jadi kayak andai kan aku tahu saat itu, kayaknya aku nggak perlu buru-buru ngambil Duolingo saat itu. Aku bisa lebih banyak preparationnya harusnya. Tapi it's okay, itu nggak apa-apa sih, pengalaman pertamaku. Dan ya udah kayak gitu. Dan untungnya di kampusku itu di UNS itu dari program internal screeningnya itu menyediakan kelas intensif bahasa Inggris gratis selama 3 bulan. Nah jadi teman-teman, bagi kita semua yang mau daftar ISMA itu kan ada dari IELTS, TOEFL, Duolingo, ada juga dari TOEIC juga kan. Dan untungnya dari kampusku itu mereka tuh menyediakan program gratis kayak gitu, dengan informasi juga kalau kita attend 100% dari kelasnya itu kita bakal dapat reimburse untuk biaya tesnya. Yang mana ya siapa sih yang nggak mau dapat biaya reimburse sendiri kan, karena memang biayanya juga lumayan. Dan kalau boleh jujur, sebenarnya di semester 3 kemarin tuh jadi salah satu semester yang aku bisa bilang cukup padat. Karena di semester 3 itu aku pertama kalinya ngambil kerja part time sebagai guru bimbel di salah satu kayak tempat bimbel gitu di dekat kampusku. Jadi di semester 3 kemarin tuh aku harus bener-bener keep up sama yang pertama pastinya kuliah, lalu ada part time aku ngajar, dan yang ketiga juga aku harus ngejar program internal screening ini gitu selama 3 bulan. Itu bukan hal yang mudah karena memang aku bener-bener harus bagi waktu kayak gitu dan bagi fokusku, dan jujur aja ya itu memang bukan hal yang mudah gitu. Tapi singkat cerita, semester 3 berakhir dan sampailah liburan ya, sekitar bulan Desember. Pas bulan Desember kemarin aku pulang ke kotaku, aku dari Bogor. Halo teman-teman dari Bogor, salam kenal. Jadi aku dari Bogor, dan di Bogor itu ya udah aku sadar kalau di itu kan akhir tahun ya, dan itu menuju awal tahun, dimana pembukaan ISMA tuh di sekitar bulan Februari kan waktu itu. Dan aku sadar waktu itu aku harus segera ngambil Duolingo lagi atau EPT lagi, karena memang pada saat Duolingo yang pertama aku tuh nilainya kurang memuaskan bisa aku bilang. Akhirnya selama liburan, selama bulan Januari itu aku belajar terus
belajar intensif terus di rumah. Dan akhirnya aku ngambil Duolingo lagi untuk kedua kalinya, dan itu harganya udah 900.000, $59 seingatku kemarin. Dan ya, alhamdulillahnya skornya itu ya jauh naik dan bikinku lebih semangat juga sih buat milih university di program ISMA-nya ini. Dan ya, salah satu cerita juga ketika aku pulang ke Bogor tuh, aku senang banget karena aku bisa ketemu beberapa dari ISMA fighter juga yang ada di kota Bogor. Buat Kak Yayas, buat Rosi, sama buat Melanie juga, makasih banget kalian yang udah sama-sama ngasih waktunya buat kita main bareng dulu. Nah, jadi dulu pas aku pulang ke Bogor itu, kita tuh kan ada kayak kita main Twitter kan waktu itu. Jadi di situ tuh kayak, ayo sama ISMA fighter orang Bogor, ayo kita meet up yuk segala macem. Akhirnya di situ kita rencana buat meet up, dan memang waktu itu posisinya kita mau ngambil foto untuk pasang Twibbon ISMA karena pada saat itu memang Twibbonnya udah keluar, dan ya udah kita rasa ambil foto bareng. Dan ya, aku kangen banget sama momen itu sih. Makasih banget kayak Rosi dan juga Melanie yang udah nyempetin waktu itu. You guys are the best. Singkat cerita, liburan selesai dan aku harus kembali ke Solo. Dan di Solo waktu itu posisinya memang ISMA juga pendaftaran masih berlangsung, yang mana di saat itu pun itu waktu awal-awal masuk kuliah lagi, dan aku harus nyiapin berkasku buat ISMA dan juga harus fokus sama semester baru dan juga sama ngajarku. Jadi fokusku bener-bener kayak kepecah banyak banget gitu. Tapi alhamdulillahnya ya, walaupun memang harus berjuang kayak gitu, aku masih bisa untuk bagi-bagi itu semua. Dan boleh ku bilang juga memang pada saat itu salah satu yang harus dikumpulin kan adalah esai ya waktu itu di portal. Dan untuk mencapai itu aku juga minta tolong sama kating-kating atau yang udah aku sebutin pas di awal tadi, yang dari Fakultas Pertanian, ada Mbak Dara, Mbak Lintang, dan juga Kak Adin. Dan juga aku alhamdulillahnya dapet banyak masukan juga dari para mentor-mentor atau awardee ISMA tahun sebelumnya. Jadi memang selama liburan kemarin itu pun aku juga sebenarnya coba untuk nyari-nyari informasi lagi, nanya-nanya ke awardee yang memang sebenarnya dari akunya sendiri sih, yang kayak memang orangnya tuh suka tiba-tiba kayak pengen nanya ke mentor segala macam. Tapi dari hal itu yang ngebuat aku akhirnya sampai detik ini pun punya hubungan sama para awardee atau mentor-mentor. Jadi mungkin aku bisa bilang kayak kita jangan malu sih kalau memang kita mau dapetin sesuatu gitu. Jadi kita coba aja approach duluan gitu. Masalah mau diterima apa enggaknya ya itu kan urusan nanti. Tapi siapa tahu mereka bisa jadi mentor terbaik kalian kan. Dan ya udah, akhirnya pendaftaran ISMA mau ditutup. Aku masih inget banget itu malam terakhir submit essay. Aku pada saat itu udah kayak ya udahlah, akhirnya malam itu disubmit. Well, singkat cerita, pada saat itu beberapa minggu setelahnya, alhamdulillahnya aku dapat pengumuman lolos ke interview session. Aku seneng banget bisa sampai ke interview session karena aku bener-bener gak nyangka gitu. Dari pengalamanku sebelumnya yang pernah nyoba daftar beasiswa Turki, Hungaria, itu kan selalu gagal di tahap berkas gitu. Tapi di sini aku bisa nyampe ke interview session. Aku bener-bener seneng banget pada saat itu. Dan ketika aku dapat pengumuman itu, aku langsung ngabarin orang tua dan juga kakak-kakak mentorku yang selama ini selalu ngebantuin aku. Dari situ alhamdulillahnya aku banyak dapet bantuan dari para kakak-kakak mentor yang ngebantuin aku selama ini untuk persiapan interview. Selain dari Mbak Dara, Mbak Lintang, dan juga Mbak Adin, aku juga punya mentor-mentor lain selama ini yang aku senang banget sih bisa dapet pengalaman itu semua dibantu sama para awardee. Dan terima kasih buat para mentorku selama ini. Terima kasih Kak. Dan ya, singkat cerita, hari interview pun tiba. Di saat itu interviewku memang aku masih ingat banget itu di hari Rebo, dan aku bentrok sama praktikum sama kuliahku pada saat itu.
Dan ya karena memang aku rasa itu hari besar, jadi aku memilih untuk full aku izin pada hari itu. Mungkin di sini yang cukup ngebekas juga itu pada saat interview itu aku dapetnya bisa dibilang slot terakhir di hari itu. Jadi aku dapet interview di order ke-8. Itu kayak udah order ke-8 tuh udah kayak last banget gitu, kayak ya udah yang paling terakhir gitu. Itu udah sore banget, sekitar jam 4:30 lah. Pada saat itu aku sebenarnya agak rada pesimis mungkin ya, karena kayak ini interviewernya gimana nanti, apa mungkin dia udah capek juga kan nanganin sama pendaftar lain gitu. Tapi ya udahlah, aku ya udah aku jalanin aja. Pada saat itu akhirnya ketika diterima di ruangan Zoom-nya waktu itu, hal yang kupikirkan itu bisa dibilang kayak benar terjadi gitu. Jadi pada saat itu aku masuk ke ruangan Zoom-nya, aku dan interviewerku tuh, jadi posisinya interviewernya itu dia tuh nggak menunjukin wajahnya gitu. Jadi dia on cam tapi mungkin layarnya tuh kayak di slide gitu loh. Jadi aku ngomong sama backgroundnya doang gitu. Dan gak cuma itu, pada saat itu memang interviewernya tuh suaranya kayak udah capek gitu kali ya, mungkin bisa dibilang. Dan suaranya juga kecil gitu, sampai memang beberapa kali aku pun sampai sorry, I beg your pardon, could you repeat that? Kayak sampai kayak gitu segala. Dan aku udah punya pikiran negatif gitu soal interviewku hari itu. Tapi singkat cerita, interviewnya berjalan cukup baik. Aku bisa bilang 27 menit dari maksimal 30 menit. Dan ya udah, aku lega banget setelah itu. Tapi juga aku nggak berhentinya untuk mikir kayak interviewernya, berdasarkan pengalamanku pada saat itu kayak, wah, I don't think I'm gonna make it. Kayak ya kayak bayangin aja gak sih, kayak udah capek, lemas kayak gitu, terus kayak aku nggak tahu dia bakal tertarik sama aku atau enggak pada saat itu. But ya udah, singkat cerita, beberapa waktu setelah interview itu hari pengumuman pun tiba. Pada saat itu, di hari pengumuman aku punya jadwal ngajar pada saat itu, aku masih ingat. Dan aku sebenarnya berencana untuk buka pengumumannya itu setelah jadwal part-time ngajarku. Itu selesainya kan maghrib ya waktu itu. Dan pada saat itu sebenarnya pas aku mau pulang, ternyata hujan deras juga di situ. Dan entah kenapa rasanya kayak memang disuruh buka di situ aja gitu. Akhirnya di tempat ngajarku saat itu, aku, teman ngajarku, sama manajer tempat ngajarku di situ, kita buka bareng-bareng saat itu. Dan aku inget banget karena pas itu posisinya masih puasa. Aku inget sekitar mungkin jam 7 malam pas pengumumannya udah kebuka itu, di portalku, di lamanku itu belum keluar pengumumannya gitu. Dan aku udah pesimis. Tapi akhirnya waktu itu taraweh. Jadi memang itu masih bulan puasa dan lagi ada taraweh. Akhirnya ya udah, dan kamu sholat taraweh aja dulu, udah nggak apa-apa, nanti balik sini lagi kita buka. Ya udah, akhirnya aku coba untuk alihin perhatianku untuk sholat taraweh dulu saat itu di dekat tempat ngajarku. Situ ya aku bener-bener lagi ya, di satu sisi aku mikirin pengumuman, satu sisi aku taraweh. Jadi ya kayak gitu sih. Akhirnya sholat tarawehnya selesai. Ya udahlah, aku balik lagi ke tempat ngajarku, dan di situ aku ditemenin sama temanku dan juga manajer bimbelku yang ada saat itu. Aku buka bareng-bareng di situ pengumumannya. Aneh-aneh mbak, lagi rame sih kayaknya. Oh, habis pada sholat terus jadi Ayo guys. nggak apa-apa. Nah itu tuh udah. Nah. Alhamdulillah terima. Jadi lulus ISPA. Congratulations. Selamat ya.
Alhamdulillahirabbil alaminnya aku bisa keterima di pilihan ketigaku di National Taiwan University atau NTU di Taiwan. Wah, aku saat itu bener-bener speechless dan juga ya memang aku bener-bener emosional banget saat itu. Memang waktu itu bukan pilihan pertamaku yang bisa lolos aku ke situ, tapi bahkan sampai keterima aja itu aku udah ya Allah, makasih banget gitu. Dan ya udah di situ momennya emosional banget. Aku sama manajerku sama teman-temanku, aku juga langsung nelpon bapakku saat itu dan mimpi jadi kenyataan. Alhamdulillah. Dan ya mungkin kurang lebihnya itu sih teman-teman yang bisa ku ceritain, sekedar kilas baliknya pengalaman ISMAku ke belakang selama ini. Dan aku harap seluruh proses saat ini sampai dengan keberangkatan, sampai dengan kepulangan nanti bisa lancar, dan juga itu jadi momen-momen terbaikku ketika di sana nanti. So terima kasih banyak teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk nonton video ini sampai habis. Dan semoga teman-teman semuanya yang mungkin barangkali punya keinginan untuk daftar program ISMA atau mungkin program lainnya yang ada hubungannya sama luar negeri juga bisa sama-sama kayak kalian harus percaya itu gitu kayak. Dan aku yakin kalian pun bisa gitu. Semuanya pasti bisa kalau kita mau ngusahain sih. So thank you teman-teman udah nonton dan bye bye. Thank you.